Lagian, Undang-Undang MD3 kan sudah ada, masih berlaku. Tidak ada kekosongan undang-undang. Buat apa kan bikin perpu? Apa urgensi dan relevansinya? Sama aja kayak ngajak para artis, influencer, dan relawan ke IKN. Urgensi dan relevansinya itu patut dipertanyakan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Tina Nur. Bersama kita akan mengulik-ngulik dunia politik di pemerintahan dan DPR RI. Walaupun waktu itu belum diumumkan secara resmi ya, sejak PDIP menang di versi quick count Pileg 2024, sudah ada selentingan soal upaya revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau Undang-Undang MD3. Karena secara hitung-hitungan koalisi, walaupun PDIP menang di pemilu, namun jumlah kursi di DPR milik partai-partai pengusung Prabowo atau Koalisi Indonesia Maju itu jauh lebih banyak. Saat ini, posisi Ketua DPR dijabat oleh Puan Maharani dari PDIP berdasarkan Undang-Undang MD3 pasal 427D bahwa Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Posisi sebagai Ketua DPR ini disebut seksi, dalam arti diminati oleh semua partai politik walaupun nggak menang jadi nomor 1 di pemilu. Karena peran pimpinan DPR sangat penting bagi partai-partai koalisi pendukung pemerintah untuk memastikan program-program pemerintah didukung oleh parlemen. Jika posisi ketua DPR di tangan partai oposisi, maka ada kemungkinan besar muncul hambatan terhadap program-program pemerintah. Hambatan ini yang saya kira sangat ditakuti oleh pihak Jokowi jika nanti PDIP menjadi oposisi. Sedikit saja ada kesalahan Gibran, bisa besar dampaknya terhadap citra keluarga Jokowi. Sejauh ini kan Pak Jokowi sudah berhasil mengumpulkan partai agar berkoalisi mengusung anaknya dan Prabowo. Sudah berhasil bikin koalisi itu menang di Pilpres, walaupun tidak berhasil mengalahkan PDIP di Pileg. Nah, di sini masalahnya. Kalau nanti di periode 2024-2029 PDIP resmi menjadi oposisi terhadap pemerintah dan posisi ketua DPR tetap dipegang oleh PDIP, maka Gibran maupun Prabowo itu bakal menghadapi masalah dalam menjalankan janji-janji politiknya. Saya kira hal ini bisa jadi sangat memberatkan pikiran bapaknya Gibran. Kemudian, muncul isu di media tentang adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang MD3 yang akan keluar untuk mengganti mekanisme pemilihan ketua DPR RI. Kabarnya, Perpu itu sudah ada di meja Presiden Jokowi. Ini saya baca di media Tempo ya, ada 3 narasumber yang disebut Tempo sebagai sumber beritanya. 1 politikus PDIP dan 2 lagi adalah orang dekat Presiden Jokowi di lingkaran geng Solo. Geng Solo loh ini ya. Para narasumber ini bilang bahwa Perpu Undang-Undang MD3 digunakan untuk mengambil alih kursi ketua DPR dari PDIP. Kok pas ya? Kita menduga bahwa Pak Jokowi takut kalau PDIP nanti jadi oposisi. Apalagi jika masih tetap jadi ketua DPR RI. Apakah Perpu ini memang dimaksudkan untuk melindungi Gibran? Artinya, melindungi kepentingan keluarga Jokowi. Segitunya ya buat anak dan keluarga. Secara logis bisa jadi sih ya. Namanya juga buat kepentingan dinasti kan. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengingatkan bahwa penerbitan Perpu itu harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam putusan MK, bahwa Perpu harus diterbitkan dalam keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Perpu itu diterbitkan jika undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Oleh sebab itu, jika pemerintah memaksakan menerbitkan Perpu MD3, itu semakin menegaskan rusaknya demokrasi dan politik kita yang disebabkan oleh pemerintah yang semena-mena, begitu kata Masinton.
Nggak cuma di pusat, dampaknya juga bakal sampai ke daerah. Partai-partai politik pemenang di tiap daerah juga bisa kehilangan kursi ketua DPRD. Ini dikhawatirkan akan memicu ketidakstabilan politik dan kegaduhan baru. Lagian, Undang-Undang MD3 kan sudah ada, masih berlaku. Tidak ada kekosongan undang-undang. Buat apa kan bikin perpu? Apa urgensi dan relevansinya? Sama aja kayak ngajak para artis, influencer, dan relawan ke IKN. Urgensi dan relevansinya itu patut dipertanyakan. Apakah DPR RI segitu buruknya di bawah kepemimpinan Puan Maharani? Justru di bawah kepemimpinan Puan, citra DPR semakin baik. Ini ada buktinya ya, dari survei Litbang Kompas yang terbaru bulan Juni lalu, bahwa citra positif lembaga DPR meningkat tajam. Bahkan peningkatannya melebihi lembaga-lembaga negara lainnya, seperti TNI, Polri, MK, KPK, dan lain sebagainya ya. Dalam hasil survei per Juni 2024, Litbang Kompas mencatat bahwa angka yang diperoleh DPR mencapai 62,6%. Ini meningkat tajam dari angka 50,5% dalam survei di bulan Desember 2023 lalu. Sementara angka DPR pada bulan Oktober 2022 hanya mencapai 44,4%. Artinya, terjadi peningkatan tajam dari bulan Desember 2023, apalagi dari yang 2022 ya, serta ada tren positif kenaikannya dari tahun ke tahun. Dan juga bahwa citra DPR semakin baik di bawah kepemimpinan Puan Maharani. Puan sendiri menyatakan bersyukur atas peningkatan citra positif tersebut. Puan menyatakan bahwa citra positif itu merupakan hasil kerja gotong royong seluruh elemen di DPR yang sudah dirasakan oleh rakyat. Seorang pengamat juga setuju bahwa kepemimpinan Puan Maharani di DPR RI berhasil meningkatkan apresiasi rakyat terhadap DPR. Pakar komunikasi politik ya namanya Ari Junaidi membandingkan peningkatan citra positif DPR dengan lembaga lain seperti MK dan KPK yang justru mengalami longsor kepercayaan dari rakyat. Sementara DPR itu justru mendapatkan apresiasi dari rakyat. Salah satu alasannya adalah kepemimpinan Puan Maharani yang dinilai mampu merangkul dan mengayomi para anggota DPR dari berbagai fraksi yang biasanya itu beda kepentingan. Selain itu, menurut Ari, pengawasan DPR terhadap lembaga eksekutif juga dinilai sangat baik, sehingga aspirasi rakyat tersampaikan. Itu bisa dilihat belakangan ini ya dalam beberapa rapat kerja, anggota dewan itu tidak segan mengeluarkan teguran keras kepada menteri atas berbagai kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani menerapkan prinsip bekerja secara transparan, akuntabel, modern, dan terbuka. Ini merupakan visi misi yang dibawa beliau sejak awal memimpin DPR RI. Terbukti bahwa prinsip yang dianut Puan itu telah berhasil meningkatkan kinerja dan citra positif DPR RI. Survei begini kan artinya dari rakyat ya, artinya sudah ada kepercayaan tinggi dari rakyat bahwa kepemimpinan PDIP itu sudah benar jalurnya, sudah benar prinsip dan arahnya. Terus kok ada yang gatel tangannya mau mengutuk-ngutik aturan lagi ya buat mengganti aturan pemilihan ketua DPR. Penerbitan Perpu MD3 itu kan sama saja dengan upaya untuk merusak yang sudah baik. Kinerja dan citra yang meningkat kok malah diturunkan. Ujung-ujungnya kan rakyat yang dirugikan. Perpu MD3 itu sama saja dengan mengkhianati kepercayaan rakyat. Bayangkan ya, kalau nanti para anggota dewan ini dalam rapat kerja dengan pemerintah, itu nggak ada galak-galaknya. Misalnya ada serangan hacker lagi gitu ya, data bocor lagi. Dalam rapat kerja di DPR ya, selain PDIP itu para anggota dewan yang lain nggak ada yang menegur keras. Nggak ada yang berani memperingatkan pemerintah hanya karena nggak enak sama anaknya Pak Jokowi. Misalnya program makan gratis di pusat itu janjinya Rp15.000. Sampai ke pelosok itu sisa Rp5.000 aja. Nah, kasus kan itu. Lalu dalam rapat DPR, yang mempertanyakan hanya fraksi PDIP. Yang lain diem-diem aja atau malah bobok manis ya. Karena nggak enak memarahi anak buahnya Pak Prabowo. Itu kan artinya kinerja DPR menurun. Apakah memang begitu kondisi DPR yang diharapkan oleh si penerbit Perpu MD3 ini?
Kalau memang perilaku DPR semacam itu yang diharapkan, waduh, bisa ambiar rakyat negara ini. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya, begitulah kura-kura.